Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rizkia Putri Septiani. Saya dari pengolahan ingin menjelaskan mengenai sistem pengolahan industri mikro kecil 2024. Berikut ialah tahap pengolahannya. Di sini ada level BPS pusat, provinsi, dan juga BPS kabupaten kota, di mana masing-masing role-nya ini terdiri dari pusat yang dapat mengevaluasi dan juga melihat monitoring, pemeriksaan data maupun tabulasi. Lanjut ke provinsi, dapat melakukan entry data, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan, dan juga tabulasi data. Dan juga untuk level kabupaten kota, dapat melakukan pemeriksaan dan penerimaan dokumen dari petugas dan juga entry data. Lanjut ke pengaturan. Ini merupakan spek yang digunakan ya, bisa menggunakan Nabi browser Nabi apa Chrome yang maupun Firefox. sembunyi dalam pohon? Lanjut juga menggunakan jaringan VPN BPS dan juga bisa langsung mengakses apabila di jaringan BPS ke web entry EMK 2024. Jadi pada sebelumnya, aplikasi sebelumnya web entry-nya, webnya di hosting di pengolahan. Namun tahun ini URL-nya berbeda ya, masuknya ke web entry. Ini dia tampilan di menu halaman login sistem industri mikro kecil IMK. Bisa Bapak Ibu akses di https://webentry.bps.go.id/imk. Seperti biasa, di sini ada pilihan mengakses menggunakan login SSO dan juga login tidak menggunakan SSO atau mitra. Masukkan username dan juga password. Berikut ialah penjelasan tentang tampilan beranda, di mana terdapat tampilan untuk progress entry data yang berjalan, persentase dokumen belum entry, dokumen error, dan juga clean. Seperti ini ya Bapak dan Ibu tampilannya. Jika sudah berhasil masuk, maka di sebelah kiri akan terdapat navigasi untuk ke menu, yaitu beranda, manajemen user dan petugas, manajemen sampel, range harga, jadwal entry, tabulasi, ekspor data, maupun forum. Di mana ini ada beberapa menu yang hanya bisa diakses oleh admin pusat, contohnya jadwal entry. Berikut ini ialah tampilan dashboard nasional untuk yang belum entry, error, dan clean. Selanjutnya ialah fitur aplikasi. Pada aplikasi IMK 2024 terdapat manajemen user dan petugas. Jadi apa yang baru di tahun ini ada manajemen petugas, di mana dulunya petugas ini tidak masuk ke dalam master. Pada tahun ini jika petugas itu ingin bisa dapat diinputkan pada entrian, harus terlebih dahulu didaftarkan pada menu manajemen petugas. Lanjut juga ada manajemen sampel dan juga manajemen range harga. Range harga di sini dapat membuat admin kabupaten kota untuk mengedit atau mengupdate dari nilai maksimum maupun minimum dari suatu kualitas. Lanjut ke entry data. Setelah entry data, maka bisa dilihat monitoring dan juga reporting, dan juga akan ada menu pendukung tabulasi. Ekspor data dan forum, kemungkinan nanti ekspor datanya bisa diakses, bisa dieksporkan oleh admin pusat. Selanjutnya ialah manajemen user. Sesuai dengan role masing-masing, nanti akan didaftarkan oleh admin kabupaten kota masing-masing yang terdiri dari user pusat, user provinsi, maupun user kabupaten. Selanjutnya ialah hak akses ya. Di sini admin itu memiliki akses yang lebih luas yang berhubungan dengan manajemen pengguna, petugas, sampel, range harga, entry, reporting. Jadi hampir seluruh menu-menu pada IMK 2024 bisa dilakukan registrasi pada menu admin. Selanjutnya ada pemantau dan juga ada operator. Berikut ini merupakan tampilan aplikasi untuk manajemen user. Jika Bapak dan Ibu mengklik di left sidebar ini, paling kiri menu manajemen user, maka akan tampil seperti ini. Di sebelah kiri akan terdapat
pilihan untuk pencarian yang terdiri dari provinsi, kabupaten, maupun username. Selanjutnya, di bagian atas kanan ada tombol untuk menambahkan user dan juga untuk menghapus maupun mengupdate dari informasi yang terdapat pada user masing-masing. Nah, ini tampilan jika Bapak dan Ibu mengklik tambah user, maka akan tampil halaman seperti ini, yang dimana Bapak dan Ibu bisa menuliskan akun username community dan mengklik enter. Maka akan seperti ini, contohnya misalnya Suraya Mumtaz, klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini, langsung pilih provinsi dan kabupatennya dan klik simpan. Apabila telah berhasil disimpan, maka akan ada muncul notifikasi user baru berhasil ditambahkan. Selanjutnya, ini yang baru, yaitu manajemen petugas, di mana Bapak dan Ibu harus mendaftarkan admin, operator ya, pemeriksa maupun pencacah yang nanti akan dimasukkan atau dientrikan kelengkapan data baik nama lengkap maupun NIK pada halaman terakhir di kuesioner. Seperti itu. Hampir sama dengan administrasi user, dia itu klik tambah petugas di pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Contohnya Reskia Putri, saya klik enter, langsung muncul pilihan seperti ini dan statusnya organik atau mitra. Langsung pilih provinsi maupun kabupaten dan klik simpan. Maka akan muncul notifikasi bahwa petugas baru berhasil ditambahkan. Seperti itu. Selanjutnya ialah manajemen range harga. Ini juga merupakan menu yang baru. Di sini Bapak dan Ibu dapat memilih provinsi maupun kabupaten, karena nanti untuk tampilan daerah yang dapat mengakses ini ialah admin kabupaten. Karena nanti yang mengupdate nilai minimum maupun maksimum di level admin tersebut. Contohnya nanti Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda pensil biru ini untuk mengupdate range harga di kabupaten kota tersebut. Selanjutnya manajemen sampel. Manajemen sampel ini merupakan sudah pernah ada ya di aplikasi sebelumnya, namun tampilan dan alurnya mungkin sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Di sini apabila Bapak dan Ibu mengklik menu manajemen sampel, maka akan tampil halaman seperti ini dan bisa memilih provinsi maupun kabupaten. Di sini Bapak dan Ibu bisa langsung mengeprint DSU atau DSPP pada halaman ini juga dengan mengklik tombol print di sebelah kiri ini, atau mencari dari sampel berdasarkan wilayahnya dengan cara mengklik cari. Di sini juga ada tombol cari ya di bawah ini untuk mencari nama-nama lengkap perusahaan yang Bapak dan Ibu ingin lakukan update pencacahan. Ya, ini contohnya dari ini kan awalnya halamannya seperti ini saya zoom. Nah, nanti akan ada statusnya berupa utama, pengganti, dan lain-lain ya. Tapi di sini hanya ada utama dan pengganti. Maaf, di IMK hanya ada utama dan pengganti. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda pensil di sini di sebelah kanan untuk mengupdate dari hasil pencacahan maupun detail informasi yang terkini dari sampel tersebut. Contohnya, ini setelah kita klik tadi ya Bapak dan Ibu icon pensilnya, maka akan muncul nama perusahaan, alamat perusahaan, dan lain-lain, dan jenis sampel. Di sini saya contohkan misalnya hasil pencacahannya itu tidak bersedia diwawancara atau tidak eligible. Maaf, bukan tidak eligible, tapi ya tidak dapat dilakukan langsung pengentrian data sehingga harus melakukan penggantian sampel. Maka akan langsung muncul jenis sampel pengganti di halaman tersebut yang bisa digantikan oleh sampel tadi yang kodenya tidak eligible. Selanjutnya di pojok kanan ada pilihan pilih pengganti untuk memilih salah satu dari pengganti utama tersebut.
Dan di bagian bawah juga ada riwayat penggantian sampel di mana Bapak dan Ibu bisa melihat apakah sampel tersebut sudah digantikan dan bagaimana riwayatnya. Ini masih kosong, tidak ada datanya, berarti belum ada riwayat penggantian sampel. Seperti itu. Lanjut. Jika saya mengklik tadi di pilihan pengganti tadi, pilih pengganti, maka akan muncul dialog box seperti ini. Apakah Anda yakin memilih sampel ini? Klik OK untuk konfirmasi ya, dan klik cancel untuk konfirmasi tidak. Selanjutnya, maka akan muncul sampel yang telah kita pilih sebagai pengganti pada bagian riwayat penggantian sampel seperti itu. Dengan hasil pencacahan yang masih kosong. Berarti kita belum mengupdate pencacahan dari sampel pengganti. Untuk membatalkan sampel pengganti yang barusan kita pilih tadi, bisa mengklik tombol X di sini, dan kita juga bisa dapat mengupdate hasil pencacahannya dengan cara mengklik ikon pensil pada pojok kanan. Contohnya, jika saya mengklik ikon pensil pada pojok kanan ini ya, Bapak dan Ibu, maka akan muncul tampilan dari jenis sampel pengganti yang tadi, dan kita bisa langsung dapat untuk mengupdate hasil pencacahannya. Contohnya, misalnya update hasil pencacahannya yang eligible, maka bisa klik simpan. Nah, dan di sini juga akan tampil jenis sampel utamanya. Jenis sampel utama yang tadi mau kita ganti ya, karena tadi kodenya 8. Lanjut ke entry questionnaire. Jadi untuk sampel yang telah eligible, yang kode hasil pencacahannya dapat bisa dilanjutkan untuk melakukan entry data, maka semuanya akan muncul di halaman entry ini. Di sini ada filter untuk memilih provinsi, kabupaten, maupun tahun, dan juga nama responden. Ini contohnya ya, ada list daftar sampelnya, ada ID sampel, nama responden, dan juga alamat. Aksi di sebelah kanan ini untuk mengedit atau mengisikan dari hasil entry data. Selanjutnya, untuk ikon pensil yang masih berwarna hitam, ini menandakan bahwa entrian tersebut belum sama sekali di entry. Jika saya klik tombol ikon pensil tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana terdiri dari halaman 1 hingga halaman 8 sesuai dengan kuesioner yang sekarang, dan juga akan terdapat blok ya, blok-blok pada kuesioner IMK 2004. Lanjut. Di sini di bagian bawah juga ada tombol navigasi. Ini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Ini halaman navigasi. Ini merupakan ikon navigasi ke kanan maupun ke kiri ya, untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, yang perlu ditegaskan di sini, untuk pencaca maupun pengawas kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, harus terregistrasi terlebih dahulu pada menu administrasi petugas. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah selesai mengentry dari halaman awal hingga halaman terakhir ini, maka bisa mengklik tombol save di bawah kanan untuk menyimpan maupun memvalidasi kuesioner IMK ini. Lanjut, jika saya klik tombol tersebut, maka akan muncul tampilan loading seperti ini, simpan dan validasi data, dan akan muncul error. Muncul error di sini bisa ditandakan dengan tabnya berubah warna menjadi warna merah, dan juga kolomnya yang berwarna merah, dan juga kondisi halamannya berubah, data disimpan dalam kondisi error. Seperti itu. Nah, dari tab yang berwarna merah tadi bisa kita klik. Contohnya ini halaman 8. Nah, nanti akan muncul sel-sel atau kolom ya, kolom-kolom isian yang berwarna merah juga, di mana di situ kita bisa mengarahkan kursor ke sel kolom tersebut dan mengklik di situ, secara otomatis akan muncul pop-up
dialog box berupa pesan dan perlakuan. Jadi errornya di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya ini pesannya nama pemberi info tidak dapat kosong. Perlakuan, isikan nama pemberi info, seperti itu. Nah, jika saya sudah memperbaiki isian tersebut dan mengulang untuk mengklik save, simpan, dan validasi, maka akan muncul data disimpan dalam kondisi clean, contohnya. Dan apa saja juga yang berubah di halaman pertama, maka akan berubah warna icon pensil yang tadinya hitam menjadi warna hijau untuk dokumen yang sudah clean, dan berubah menjadi merah jika dokumen tersebut disimpan dalam kondisi error. Selanjutnya ini tampilan progress entry yang akan difilter berdasarkan provinsi maupun kabupaten. Lanjut klik tampilkan, maka akan muncul progress entry berdasarkan wilayah masing-masing. Selanjutnya ini forum merupakan menu tambahan ya pada aplikasi EMK 2024. Sekian pemaparan dari saya terkait dari aplikasi sistem IMK 2024. Saya kembalikan ke Bu Ida. Baik, terima kasih Kia. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis, atau saya mati. Dilanjut ya Bapak Ibu. Tadi sampai